Tabita Linda Sarahwati Putri, seorang bapak majelis GKJ Kiara Condong, Bandung, dan ibu PNS. Tabita yang menderita tunarungu ini mendengar seruan tauhid untuk tidak beribadah dan menyembah selain hanya kepada Allah saja, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Hidayah Allah diterimanya setelah menyadari dan memperhatikan betapa selama ini dirinya dan banyak sahabatnya yang sudah susah menderita tunarungu justru dibohongi oleh para pendeta dan aktivis gereja. Janji-janji mukjizat kesembuhan dan puluhan KKR yang sudah diikuti itu terbukti menjadi penipuan dan pembodohan untuk menggalang dana dan menjamah-jamah saja. Demikian pengakuan Tabita. Kok Hani, saya masuk Islam karena cinta Yesus. Saya harus beribadah dan menyembah hanya kepada Allah yang menciptakan Yesus. Satu-satunya Allah yang diibadahi dan disembah Yesus. Ibunya Yesus, murid-murid Yesus, dan pengikut Yesus. Di zaman Yesus hidup semua menyembah Allah. Saya selama ini ditipu. Ternyata foto-foto orang disalib dan dipatung pria tua berjenggot yang beda-beda. Rupa-rupa penampakannya itu cuma foto rekayasa, entah foto siapa. Sepertinya lebih tuli dari kaum difabel, penderita tunarungu dan tidak bisa apa-apa, ujar Tabita. Saya menemukan kebenaran dalam Injil bahwa hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Yesus bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29-30. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Sejak lama karena ayat di atas membuat Tabita mencari jawaban siapa sesungguhnya Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya jawaban itu hadir dengan seringkali Tabita mimpi Al-Quran dan lafaz Allah. Setelah mempelajari dan menemukan kebenaran bahwa Tuhan itu Esa, atas keinginannya sendiri, Tabita menghubungi saya dan minta disyahadatkan di musola di tempat dia bekerja. Syahadatain dilakukan di musola Transmart Cimahi bersama saya dan syahadat disaksikan oleh rekan-rekannya. Syahadat ini sekarang jelas keislamannya dan kita wajib memenuhi hak-haknya. Dalam kesempatan ini kami juga serahkan alat bantu dengar senilai 30 juta untuk rekan Tabita yang juga tunarungu. Saya sertakan foto sebagai laporan pada donatur. Alhamdulillah, puluhan penderita tunarungu yang tersebar di seluruh Indonesia bersyahadat sejak sebelum Ramadan 1437 Hijriah lalu. Kita doakan semua mu'alaf istiqomah dan menjadi muslim-muslimah yang kafah. Amin. Setelah keluarganya mengetahui Tabita sudah masuk Islam, Tabita dijahati dan dizalimi oleh ibunya, dipukuli, digaruk kemaluannya, dan kekerasan lainnya. Tabita yang dizalimi ini berontak menyelamatkan diri. Tanpa bekal, tanpa tanda pengenal, tanpa membawa apa-apa, Tabita berjalan kaki sepanjang malam dari Bandung sampai Padalarang. Saat beristirahat di emper jalan, dia bertemu orang baik yang meminjamkan HP-nya untuk menghubungi saya. Saat kami jemput, Tabita terlantar di pinggir jalan di trotoar di sebelah tukang tambal ban, menangis kelaparan, kesepian, kesakitan. Alhamdulillah saat ini Tabita sudah tenang dan aman. Tabita sedang belajar sholat dan akidah, syariah, ibadah, dan muamalah, serta adab Islam didampingi dan dibina tim muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata di Safety House Mu'alaf Center Darussalam.
Bagi kalian keluarganya yang telah menjahati saudari kami, jika ingin bertemu Tabita silakan menghubungi nomor 085221000066. Mari kita bertemu dan berdialog dengan santun. Semoga kalian sadar bahwa yang kalian lakukan jauh dari ajaran tauhid dan ajaran kasih yang dicontohkan dan diteladankan Yesus. Masjid Darussalam Kota Wisata, inilah masjid pertama yang tidak sekedar mensyahadatkan, tetapi juga membina, mendampingi, dan menuntun mu'alaf sampai mengerti akidah, tauhid, dan mandiri. Masya Allah, barakallah fi ihwa fillah, pengurus dan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. La haula wa la quwata illa billah untuk siapapun yang ingin menjahati dan menzalimi mu'alaf. Kami pastikan ada jutaan umat muslim siap berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta, jiwa, dan darah kami halal ditumpahkan membela para mu'alaf yang sungguh-sungguh beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rekayasa apalagi paksaan untuk masuk Islam. Berhentilah menyebarkan agama pada orang beragama. Jangan mengganggu saudara-saudari kami. Jangan kalian kira singa tauhid yang kalian usik akan bangun dan hanya tersenyum pada kalian. Dengan atau tanpa kalian, Islam pasti menang, namun kalian tanpa Islam pasti kalah dan tersesat. Itulah mengapa kalian dipanggil wahai domba yang tersesat, bukan hai manusia, apalagi hai orang yang beriman. Hai ahli kitab, marilah kita kepada kalimat yang sebenarnya sama antara kami dengan kamu, yaitu bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah, dan tidak kita mempersekutukannya dengan suatu apapun juga. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Maka jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah Muslim. Al-Quran Surat 3 ayat 64. Salam Tauhid. Hani Kristanto. Beliau adalah Ketua Mu'alaf Center Indonesia atau MCI. Mantan pendeta, alhamdulillah telah banyak membantu saudara-saudari yang tersesat untuk hijrah kembali ke Islam.